down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi pembelajaran kami tentang manajemen pendidikan, yang mana kami akan membahas tentang apa itu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelum kami menjelaskan tentang apa itu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, perkenalkan, nama Ana Indah Cahyati dengan NIM 2430102010 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dan teman saya Mutia Linefri dengan NIM 2430102017. Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Namun, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum atau fasilitas, melainkan juga oleh bagaimana kita mengelola para pendidik dan tenaga kependidikan. Tanpa manajemen yang baik, potensi besar mereka tidak akan maksimal. Lalu bagaimana sih sebenarnya prinsip dan teknik manajemen tenaga pendidik yang dapat membuat kependidikan lebih efektif dan efisien? Sebelum kita mengetahui tentang apa itu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, kita juga harus tahu nih apa yang dimaksud dengan pengertian manajemen. Seperti yang telah kita ketahui, manajemen itu adalah mengelola, mengatur, melaksanakan. Dan makna dari manajemen di dunia pendidikan adalah mengatur semua tenaga pendidik dan kependidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Contohnya, kepala sekolah memastikan semua guru mengajar sesuai jadwal yang sudah diatur. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah fondasi esensial yang bertujuan menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan dengan mengacu pada prinsip dasar dan teknik manajerial yang efektif. Prinsip-prinsip utama yang bersumber dari Fayol dan pandangan ahli lainnya menekankan pentingnya keadilan, disiplin, kesatuan perintah, serta kewajiban untuk mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Selain itu, manajemen harus menjamin kesejahteraan dan stabilitas masa jabatan bagi pegawai. Prinsip-prinsip ini harus selalu dilandaskan pada nilai-nilai luhur dan spiritual, termasuk nilai-nilai Asmaul Husna untuk menumbuhkan budaya sekolah yang harmonis dan berintegritas. Aspek kedua adalah serangkaian teknik-teknik manajemen yang harus diterapkan secara sistematis, dimulai dari perencanaan kebutuhan SDM, dilanjutkan dengan rekrutmen dan seleksi yang objektif, serta penempatan yang tepat sesuai kompetensi. Setelah diterima, pegawai akan melalui orientasi dan mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan motivasi dan kualitas kerja. Proses administrasi penting lainnya meliputi pemberian kompensasi dan kesejahteraan yang proporsional, serta evaluasi kinerja yang adil dan konstruktif menggunakan indikator yang jelas seperti kedisiplinan dan inovasi. Siklus manajemen ini diakhiri dengan kebijakan pengembangan karir dan penyesuaian posisi, yaitu promosi, penghargaan jabatan lebih tinggi, mutasi, pemindahan tugas untuk pemerataan atau pengembangan, dan demosi, penurunan jabatan karena kinerja tidak sesuai. Terakhir, pemberhentian atau termination dilakukan hanya jika pegawai pensiun mengundurkan diri atau tidak memenuhi standar kerja, dan prosesnya harus sesuai aturan hukum dan etika organisasi. Secara keseluruhan, manajemen tenaga pendidik merupakan misi mulia yang menggabungkan kemampuan aplikatif manajerial yang profesional dengan kepatuhan pada prinsip etis dan spiritual demi mencapai keunggulan holistik dalam pendidikan. Akhir kata, kunci keberhasilan manajemen tenaga pendidik terletak pada perpaduan teknik yang tepat dan hati yang berprinsip. Teruslah berpegang pada prinsip keadilan dan terapkan teknik manajemen terbaik, mulai dari rekrutmen hingga evaluasi. Mari kita jadikan sekolah kita tempat terbaik bagi setiap insan pendidik untuk berkarya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Syukran ala ihtimamikum. Wa afwan ala khotoina. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.